Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Amida Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan sistem saya yang saya beri judul Point of Sales. Dalam sistem ini ada files, data master, transaksi, laporan, stok, window, dan help. Sekarang kita ke file dan klik user. Dalam user ini kita harus klik tambah dulu supaya bisa mengakses formnya. Lalu masukkan user ID. Ini terserah, misalnya 7. Terus memasukkan nama Indri Amida dan password 909090. Ulangi password yang sama. Lalu kita memilih hak akses. Di sini saya akan memilih sebagai keuangan. Setelah itu klik simpan dan akan ada kotak dialog. Sukses disimpan. Kotak ini muncul jika data ini sudah bisa disimpan. Nah, kita bisa memilih bagian awal, akhir, sebelum, ataupun sesudah data yang kita gunakan tadi. Selanjutnya, kita klik form barang. Seperti yang tadi, kita klik tambah dulu dengan masukkan kode barang. Misalnya kita memilih B007 dan nama barang buku gambar dengan satuan lusin. Kita bisa memilih satuannya dan harga jual. Kita bisa membatalkan itu semua dan kemudian menambah lagi jika ada yang salah kita bisa batalkan seperti tadi. Nah, sekarang kita menginput awal lagi. Kode barangnya sama seperti tadi, B007. Nama barangnya buku gambar batik. Terus satuannya buah dan menginput harga jual sebesar Rp5.000 dan harga beli Rp4.000. Stoknya 50 dan stok minimal yang ada di toko harus 5. Kemudian kita klik simpan dan muncul seperti tadi, konfirmasi berhasil disimpan. Dan kita bisa mengakses tadi data awal, akhir, sebelum, ataupun sesudah. Kemudian ke form supplier. Cara kerjanya seperti tadi sama. Kita bisa menginput kode supplier, nama supplier, misalnya Margana, alamatnya Kudus, kotanya Kudus, kode pos 59163, dan nomor telepon. Kita juga harus mengisi email dari supplier tersebut. Kemudian klik simpan dan sukses disimpan. Jika ada kesalahan, kita bisa mengoreksinya. Misalnya alamatnya salah, yang seharusnya bukan Kudus tapi Jalan Melati, kita ganti saja Jalan Melati, kemudian simpan lagi. Kita juga bisa melihat data awal yang kita buat tadi, data akhir, data sebelum, dan data sesudah. Jika ingin menghapus, klik hapus dan tekan iya. Kemudian data konsumen. Kita input kode konsumen K007 dengan nama
Dwi, dan alamat Jalan Mangga, kotanya Pati, kode pos 59162 dan nomor telepon. Jangan lupa juga mengisi email. Kemudian klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Dan misal jika ada kesalahan kita koreksi seperti tadi. Kita ganti emailnya. Kemudian disimpan. Dan di sana sudah terganti emailnya. Kita juga dapat melihat data awal, data akhir, sebelum, dan sesudah. Kita juga bisa menghapus data tersebut dan keluar dari datanya. Kemudian kita ada transaksi pembelian, penjualan, retur beli, retur jual, bayar hutang, dan bayar piutang. Langsung masuk ke pembelian barang. Kita tambah dulu, nomor beli akan terisi otomatis dan tanggal beli juga terisi otomatis hari itu. Kode supplier kita bisa memilih dan nama supplier otomatis dapat muncul. Kemudian kode barang dan nama barang dan harga dapat muncul secara otomatis. Nah, total ini pengkalian dari harga dan jumlah. Kemudian kita mengisi jenis pembayarannya tunai dan menginput besarnya pembayaran kita. Nah, ini kembali. Jika diklik simpan, maka berhasil simpan. Kemudian, kita juga bisa mencetak nota dari pembelian barang tersebut. Oke, kita buat folder dulu dengan nama cetak. Kemudian filenya dikasih nama beli barang. Kemudian disimpan. Selesai. Lalu untuk membukanya yang beli barang tadi, ini kesimpan dalam format PDF. Nah, di sini akan ada nota beli dengan total yang tadi, harga bayar, dan jumlah kembalian. Selanjutnya yaitu transaksi penjualan. Sama seperti tadi, nomor jual terisi otomatis, memilih kode pelanggan, dan nama pelanggan akan otomatis terisi. Memilih kode barang dan nama barang dan harga akan otomatis terisi. Terus jumlah yang kita jual dan total. Pilih jenis pembayaran dan jumlah yang kita bayarkan. Berhasil disimpan, kemudian cetak, sama caranya seperti yang beli barang tadi. Coba kita buka PDF-nya. Nah, seperti nota yang tadi. Selanjutnya retur beli. Cara kerjanya sama seperti beli dan jual tadi. Kita harus memilih nomor retur dan nomor beli, kode barang. Dan jika retur beli kita bisa mengisi jumlahnya tadi. Kemudian disimpan. Dan dicetak. Kita kasih nama retur beli. Kita buka dan nota retur beli pada tanggal tersebut. Kemudian retur jual. Retur jual dan nomor jual kita pilih. Nah, jumlah yang retur kita bisa ganti.
sesuai yang kita inginkan returnya, kemudian simpan, terus cetak seperti biasa. Kita buka retur jualnya. Nah, retur jualnya sama seperti retur beli, kurang lebih seperti itu. Lanjut yaitu bayar hutang. Kita dapat memilih nomor hutang kita tadi dengan langsung terisi otomatis semuanya dan jumlah bayar tadi. Sama seperti yang hutang tadi, memilih, terus mengisi jumlah baik yang akan kita bayarkan, sisanya akan terisi otomatis. Selanjutnya ada laporan. Di sini ada laporan beli, laporan jual, retur beli, retur jual, laporan hutang, laporan piutang, laporan bayar hutang, dan penerimaan piutang. Yang pertama yaitu laporan beli. Laporan beli ini bisa kita ekspor mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa terserah kita. Ekspornya ini dalam bentuk Excel. Nah, di sini akan kelihatan daftar pembelian barang kita. Selanjutnya yaitu laporan penjualan. Sama seperti tadi, kita ekspor dalam bentuk Excel. Di situ sudah tertulis jual, yang artinya di sini adalah laporan penjualan. Selanjutnya yaitu laporan retur beli. Kita ekspor lagi sama seperti tadi dan memberi nama retur beli. Selanjutnya yaitu retur jual. Laporan retur jual bisa kita ekspor. Kita silang dan selanjutnya laporan hutang. Kita ekspor juga dalam bentuk Excel. Formatnya sama seperti tadi. Daftar laporannya, misal laporan hutang ya daftar hutang. Selanjutnya laporan piutang. Kita kasih nama laporan piutang. Simpan. Dan kita membuka Excel-nya lagi. Di bawah sendiri itu ada total jual. Maaf, total piutang. Selanjutnya, bayar hutang. Dan di sini kita mengekspor dalam bentuk Excel semua. Jadi cara kerjanya sama. Semua laporan cara kerjanya sama. Yang terakhir bayar piutang kita ekspor dengan file namanya laporan bayar piutang. Selanjutnya yaitu stok, ada stok opnam, tutup stok, dan kartu stok. Stok opnam ini, misal keterangannya kita ada barang yang rusak. Kode barangnya kita pilih mana barang yang rusak. Misalnya B0001. Jumlahnya sekarang 510. Terus kan rusak jadi -6. Jadi adjust menjadi 504. Kemudian sukses disimpan. Maka barang kita 504 ya. Terus kita tutup stok pada tanggal ini.
Oke, tutup stok berhasil. Kemudian kartu stok. Nah, kita cari nih pada bulan ini, pada bulan 8, dan kita ekspornya juga dalam bentuk Excel. Ada pembelian dan penjualan seperti tadi. Nah, pada program ini juga kita dapat membuka kalkulator dan explore. Caranya tinggal ngeklik saja pada menu Windows itu, maka kalkulator tersebut akan